Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luthia Savitri Prasetyo dari jurusan Tadris Bahasa Inggris yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Conversational Implicator Part 1, yang dimana pembahasan ini merujuk pada pendapat seorang filsuf Inggris yang bernama Paul Grace. Oke, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu implicator. An implicator is something the speaker suggests or implies with an utterance, even though it is not literally expressed. Implicators can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. Jadi, implikator adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran atau sebuah kalimat yang meskipun tidak diungkapkan secara harfiah, implikator dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada dengan secara eksplisit atau terang-terangan mengatakan semua yang ingin kita komunikasikan. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dari conversational implicator sendiri telah diperkenalkan oleh seorang filsuf Inggris yang bernama Paul Grace pada tahun 1975. Grace membedakan implikator percakapan menjadi dua. Yang pertama, conversational implicator yang terjadi karena pembicara diharapkan dapat mentaati dan juga menghargai peraturan umum dalam percakapan. Yang kedua adalah conversational implikator, yakni implikator yang terkait dengan yakni implikator yang terikat pada beberapa kata seperti kalimat, tetapi, atau, oleh karena itu. Kemudian, implikator percakapan dapat didefinisikan sebagai setiap makna atau proporsi yang diungkapkan secara implisit atau secara tersirat oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Maksudnya adalah conversational implicator ini adalah sebuah makna tersirat yang ingin disampaikan oleh pembicara kepada pendengarnya tanpa harus mengatakan the exact meaning, arti atau kalimat sebenarnya dari apa yang ingin ia ungkapkan. On the basis that speaker and listener are cooperating, atas dasar bahwa seorang pembicara dan pendengar dapat bekerja sama and aiming to be relevant, dan keduanya sama-sama relevan, a speaker can imply a meaning implicitly. Seorang pembicara itu bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan secara implisit atau secara tidak terang-terangan atau secara tersirat, confident that the listener will understand, dengan keyakinan bahwa si pendengar ini mampu atau bisa memahami makna dari ucapan tersirat dari si pembicara. Seperti pada contoh kalimat, "Are you watching this program?" Nah, dalam kalimat ini, a possible conversational implicator might well be, "This program bores me. Can we turn the television off?" Jadi dari pertanyaan, apakah kamu menonton program ini atau acara TV ini? Makna tersirat dari pembicara yang ingin ia sampaikan kepada pendengarnya adalah, acara TV ini sangat membosankan. Saya bosan dengan acara TV ini. Bisakah kita mematikannya saja? Di sini si pembicara sangat yakin bahwasanya pendengar atau lawan bicaranya bisa mengerti makna tersirat dari kalimatnya yang "Are you watching this program?" Sehingga dia kemudian cukup mengungkapkan dengan pertanyaan tersebut. Nah, kemudian berbeda dengan entailment, implicators can be cancelled. Jadi implikator sendiri bisa dibatalkan. Seperti pada contoh sebuah percakapan, John ate some of the cookies. Jadi ada dua orang yang melakukan percakapan, si A dan si B. Si A ini mengatakan bahwa John memakan beberapa kue. Kemudian si B menjawab, "I figured he would. How many are left?" Ya, saya yakin dengan itu. Berapa yang tersisa? Itulah yang dikatakan si B. Kemudian si A ini merevisi atau membatalkan implikator dia yang di awal yang mengatakan bahwasanya John memakan beberapa kue menjadi, in fact, he ate all the cookies. Pada faktanya,
si John ini telah memakan semua kuenya. Jadi tidak ada kue yang tersisa. Begitulah bagaimana implikatur bisa dibatalkan dengan implikatur yang lainnya. Jadi, conversational implikatur is what is communicated, sesuatu yang dikomunikasikan, conveyed atau disampaikan, meant minus what is said. Yang juga tidak menjelaskan atau tidak mengatakan semuanya secara keseluruhan. It is beyond and above the sometimes divergent from what is said. Jadi implikatur itu bisa saja berbeda dari kalimat yang dilontarkan. It represents a relation between a speaker and a proposition produced by the speaker on the basis of the logic conversation. Ini mewakili hubungan antara pembicara dan proporsi yang dihasilkan oleh pembicara berdasarkan sebuah logika percakapan. Selanjutnya, Grace mengatakan bahwasanya peserta dalam pertukaran komunikatif atau orang yang terlibat dalam komunikasi harusnya dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa digunakan dengan efisiensi dan efek maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Grace proposed that participants in a communicative exchange are guided by a principle that determines the way in which language is used with maximum efficiency and effect to achieve rational communication. He called it the cooperative principle. Jadi, panduan yang dimaksud oleh Grace di sini dia sebut sebagai cooperative principle. Ia mengatakan, make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. Jadi, Paul Grace ini mengatakan bahwasanya buatlah kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan atau komunikasi di mana Anda terlibat. Selanjutnya adalah tentang conversational maxims. Oke, jadi prinsip kerjasama atau cooperative principle is an umbrella term for 9 components that guide how we communicate. Adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita dalam berkomunikasi. These 9 components are grouped together into 4 categories called the maxims of conversation. Jadi 9 komponen ini telah dikelompokkan menjadi 4 kategori yang disebut sebagai maxim of conversation. Yang pertama adalah quality. Yani poin di quality ini yang pertama, do not say what you believe to be false. Jangan mengatakan hal yang sudah jelas salah atau yang Anda yakini apa yang Anda katakan ini adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, do not say that for which you lack adequate evidence. Jangan mengatakan suatu hal yang Anda sendiri tidak yakin dengan kebenaran dari perkataan yang akan Anda ucapkan. Kemudian, yang kedua adalah quantity. Make your contribution is affirmative as is required the current purpose of the exchange. Buatlah kontribusi Anda menjadi seinformatif mungkin. Apabila Anda diminta untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang bertanya kepada Anda, jawablah dengan detail atau seinformatif mungkin. Yang kedua, do not make your contribution more informative than is required. Jangan menerangkan sesuatu berlebihan. Seperti misalnya jika Anda ditanya tentang kelas berapa atau semester berapa Anda duduk sekarang, cukup jawab, saya sekarang berada di semester 5. Anda tidak perlu menjelaskan dari mana asal Anda atau bagaimana background keluarga Anda karena itu tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, relation. Make your contributions relevant. Buatlah kontribusi Anda relevan atau apa yang ditanyakan dan jawaban Anda harus sesuai. Begitu. Kemudian yang keempat, manner. Be
suspicious, and specifically, first, avoid obscurity. Nah, jadi apa yang Anda sampaikan harus jelas. Kemudian yang pertama, hindari ketidakjelasan. Yang kedua, avoid ambiguity. Hindari juga ambiguitas. Jadi, benar-benar yang dijelaskan harus jelas. Yang ketiga, be brief. Avoid unnecessary prolixity. Jelaskan secara singkat. Hindari terlalu banyak hal yang tidak perlu disampaikan. Yang terakhir, be orderly atau tertib. Kemudian selanjutnya, relationship between the speaker and the maxims. In a conversation, the speaker may do one or four things with regard to the cooperative principle and the maxims. Jadi dalam sebuah percakapan, seorang pembicara bisa saja melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama atau maksim. Yang pertama, the speaker may observe the maxims. Pembicara mungkin mematuhi atau taat kepada maksim ini. This is the default assumption. Sebagai asumsi mutlak. Yang kedua, the speaker may opt out of a maxim by using the phrase that eliminates or mitigates the effect of the maxim and signals this to the address. This phrase is called a hitch. Yang kedua, pembicara dapat memilih keluar atau opt-out dari maksim dengan menggunakan frasa yang menghubungkan atau mengurangi efek maksim dan sinyal ini ke penerima atau ke pendengar. Misalnya, si pembicara ini menyampaikan sesuatu dan dia sendiri tidak yakin dengan kebenaran dari kalimatnya. Dia mungkin saja menggunakan kalimat penghubung seperti kayaknya atau as I listen, seperti yang saya dengar. Jadi kalimat ini belum tentu merupakan fakta atau bisa saja kalimat ini masih simpang siur kebenarannya. Kemudian yang ketiga, the speaker may flout a maxim to the full knowledge of the address. Pembicara sengaja melanggar maksim, tetapi pelanggarnya ini dalam pengetahuan orang yang diajak berbicara. Kemudian yang keempat, the speaker may violate a maxim. Pembicara benar-benar melakukan pelanggaran maksim. Misalkan, pembicara mengatakan sesuatu yang ia yakini salah, tapi pendengarnya atau lawan bicaranya ini percaya, yang artinya pembicara telah melakukan kebohongan. Kemudian selanjutnya, contoh-contoh dari opting out hitch. Yang pertama dari quality, seperti pada beberapa kalimat, as far as I know, sejauh yang saya tahu, or I may be wrong, but saya bisa saja salah, tapi. Nah, dalam kalimat ini, si pembicara ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia juga tidak yakin bahwa apa yang ia sampaikan itu sebuah fakta atau sebuah kebenaran. Kemudian dari segi quantity, as you probably already know, seperti yang udah kamu tahu. Nah, kemudian dari relation, oh by the way, nah jadi di sini pembicara melakukan conversation atau percakapan dengan lawan bicaranya. Kemudian setelah sampai pada akhir dari topik pertama, si pembicara ini ingin mengalihkan kepada topik yang lainnya. Nah, dia biasa menggunakan kalimat seperti ini. Oh, tahu nggak sih? By the way, nah seperti itu. Kemudian dari segi manner, I'm not sure if this is clear, but yang artinya saya tidak yakin bahwa
ini jelas, tapi nah di sini juga seperti itu. Jadi pembicara itu tidak yakin dengan apa yang ingin ia ungkapkan. Nah, kemudian masuk kepada contoh dari violating versus flaunting maxim. Di sini ada dua contoh. Yang pertama dari violating, the boy has been playing games for hours when her mother asked. Jadi ada seorang anak yang sudah bermain game selama berjam-jam, yang kemudian ditanya oleh ibunya, "Did you study all day long?" Nah, apakah kamu belajar sepanjang hari? Kemudian si anak ini menjawab, "Yes, I've been studying till now." Ya, saya belajar. Ya, saya belajar seharian ini sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya anak ini jelas-jelas berbohong. Atau anak ini menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saat ibunya bertanya, "Apakah kamu belajar seharian?" Dia bukannya menjawab, "Tidak, saya hanya bermain game." Dia justru menjawab, "Ya, saya belajar." Ya, ini termasuk tindakan bohong ini atau ungkapan bohong ini termasuk pada violating maxim. Kemudian beralih ke flaunting maxims. Seperti dicontohkan bahwa teachers to student who arrives late more than 10 minutes to the class meeting. Jadi ada guru yang mendapati muridnya terlambat masuk kelas dan keterlambatannya mencapai 10 menit. Si guru ini bertanya kepada muridnya, si guru ini menyampaikan atau berbicara, mengatakan pada muridnya, "Wow, you're such a punctual fellow. Welcome to the class." Ini terdengar seperti apresiasi. "Wah, kamu adalah murid yang tepat waktu. Selamat datang ke kelas." Terdengar seperti apresiasi. Padahal ini termasuk ada makna tersirat dari perkataan atau kalimat dari guru tersebut. Guru ini sebenarnya ingin menyindir muridnya yang datang terlambat, sehingga muridnya mengatakan, "Sorry sir, it won't happen again." Maaf pak, tidak akan terulang lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Di sini kita sama-sama tahu bahwasanya si murid ini terlambat 10 menit masuk ke kelas. Kemudian gurunya mengungkapkan kalimat tersebut yang bertujuan untuk menyindir atau memiliki makna tersirat kepada si murid. Si guru ingin menegur begitu. Jadi guru bisa mengungkapkan dengan kalimat yang demikian. Kemudian selanjutnya tentang conversational implicature. Jadi conversational implicator itu ada dua. Yang pertama conversational implicator O, dan yang kedua adalah conversational implicator F. Yang pertama conversational implicator O. Conversational implicator O adalah a conversational implicature that arises from observing the maxims and owning the cooperative principle. Jadi conversational implicator O adalah conversational implicator yang terjadi atau ada karena mengobservasi atau mengamati maksim dan mengetahui atau mengikuti prinsip kerjasama atau prinsip percakapan tadi. Seperti pada contoh yang pertama dari quality. John passed away last week. John meninggal minggu lalu. The speaker believes that John passed away the previous week and has adequate evidence that he did. Jadi si pembicara ini benar-benar yakin dan tahu bahwasanya John itu telah meninggal minggu lalu. Karena itu dia bisa mengatakan atau dia bisa mengungkapkan bahwasanya John passed away last week. Kemudian dari segi quantity, John has 6 cars. John
memiliki 6 mobil. Nah, dari kalimat ini bisa jadi artinya John has at most 6 cars. John bisa jadi memiliki 6 mobil, yang artinya dia bisa saja memiliki lebih dari 6 mobil. Atau bisa juga kalimat ini diartikan John benar-benar hanya memiliki 6 mobil. Kemudian dari segi relation, what's the time? Nah, kemudian si B menjawab, a museum hasn't opened yet. Kalimat ini atau jawaban ini sebenarnya kalau diamati, si A tadi menanyakan jam berapa sekarang, kemudian sama si B malah dijawab museumnya belum buka. Nah, percakapan ini bisa saja terjadi at least before whenever the museum normally opens. Nah, percakapan ini bisa saja terjadi jika keduanya sama-sama berada atau menunggu museum buka. Jadi, sama-sama tahu jam buka dari museum, sehingga walaupun lawan bicaranya menjawab museumnya belum buka, tapi penanyanya tadi sudah paham maksud dari jawaban lawan bicaranya. Kemudian dari segi manner, John washes his hands and eats his lunch. Kalimat ini memiliki makna John first washes his hands and then eats his lunch. Jadi yang dilakukan oleh John pertama kali adalah mencuci tangannya dulu, baru kemudian dia makan siangnya. Kemudian masuk ke conversational implicator F. It is a conversational implicator that arises from floating the maxims, but nevertheless following the cooperative principle. Nah, conversational implicator F ini lebih merujuk kepada seperti sebuah sindiran atau sebuah makna tersirat itu tadi. Yang pertama contohnya seperti pada quality, you are so smart. Kamu sangat pintar. In a certain condition, it implies that you are not smart at all. Bisa jadi ungkapan tersebut bukan merupakan sebuah apresiasi, tapi merupakan sebuah sindiran. Misalnya, ada seorang anak kecil yang dia memainkan bola di dalam rumah, kemudian tidak sengaja merusak atau memecahkan jendela di rumah. Kemudian orang tuanya mendapati anak itu secara tidak sengaja merusak jendela atau kaca tersebut dengan bola yang dia mainkan dalam rumah. Kemudian orang tuanya mengatakan, "You're so smart, pinter banget sih main bola di dalam rumah, udah tahu di rumah banyak barang pecah belah." Nah, itu yang sebenarnya mau disampaikan oleh orang tuanya adalah kalimat ini, udah tahu di rumah banyak barang pecah belah, tapi kenapa malah main bola di rumah? Nah, seperti itu. Kemudian dari segi quantity, ada percakapan, Mom, have you finished your homework? Sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Kemudian Ted, anaknya, menjawab, I have finished my algebra. Nah, di dalam situasi ini, bisa saja atau kemungkinan yang terjadi adalah si anak memiliki lebih dari satu PR. Dan ketika ditanya oleh ibunya, apakah kamu sudah selesai mengerjakan PR? Si anak menjawab, saya sudah menyelesaikan PR algebra saya. Tapi dia masih punya PR yang lain, yaitu PR bahasa Inggris. Dan dia belum menyelesaikannya. Kemudian ibunya kemudian melanjutkan, okay, get busy and finish your English too. Oke, lanjutkan pekerjaanmu, lanjutkan belajarmu, dan jangan lupa untuk menyelesaikan PR bahasa Inggris juga.
Kemudian beranjak ke relation. Ada percakapan antara John dan Mary. John mengatakan, Susan can be such a cow sometimes. Nah, kalimat ini sebenarnya seperti talk someone in back, mengatai orang di belakang orang, atau gibah, ngerasani. Nah, kemudian si Mary membalas perkataan John. Oh, what a lovely day today. Oh, betapa indahnya hari ini. Nah, maksud dari perkataan Mary yang sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalimat yang diucapkan oleh John sebelumnya adalah Mary ingin mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin membicarakan Susan. One shouldn't speak ill of people behind their back. Si Mary ini tidak ingin membicarakan kejelekan Susan di belakangnya Susan atau tanpa sepengetahuan Susan. Dia nggak mau gibah, makanya dia ingin mengalihkan pembicaraan dengan membicarakan, wah betapa hari ini tuh indah, lebih baik kita membicarakan atau mensyukuri hari yang indah ini daripada kita membicarakan tentang kejelekan orang di belakang mereka. Kemudian dari segi manner, who broke this vase? Ayah bertanya, siapa yang merusak vas bunga ini? Kemudian anaknya menjawab, it was one of your 3 children. Yang ngerusak salah satu dari 3 anakmu, Pak. Di sini sebenarnya si anak inilah yang merusakkan vasnya, tapi dia tidak ingin mengatakan secara langsung bahwa saya yang merusaknya. Dia tidak ingin mengakuinya secara gamblang, bukan bahwa itu saya. Kemudian dia mengatakan it was one of your 3 children, salah satu dari 3 anakmu, yang artinya dia tidak mau mengatakan bahwa dirinya lah yang sebenarnya merusak vas bunga itu. Mungkin dia ingin ayahnya kemudian berpikir ulang sebenarnya siapa yang merusak vas bunga itu. Jadi ayahnya tidak langsung menuduh atau memarahi si anak tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan penjelasan tentang conversational implicature ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.